Yo, what's up, gangs? Welcome back again with me in Forza Over Pixel Gaming. Today I want to play some legendary MMORPG, multi-massive online role-playing game. Kind this game and the title is Toram Online. Ini adalah sebuah game yang legendaris dari dulu mula gitu ya. Jadi udah lumayan lama lah. Gua akan keluar dulu sebentar. Terlalu banyak player di dalam Pakar Padu. Jadi banyak fans garis kerasnya juga game Torrent Online ini, dan memang ya bisa diakui kalau game ini tuh sebenarnya nggak burik sih coy. Jadi game ini tuh walaupun bisu ya, walaupun nggak ada suara dari setiap NPC non player karakternya, dan dari karakter MC kita, karakter main karakter kita juga nggak ada suaranya ya saat lagi dialog, saat lagi ngomong sama karakter NPC manapun atau lagi melakukan main quest atau misi utama gitu, memang nggak ada suaranya. Cuman dari segi grafik sih sebenarnya ini lebih ke game-game MMORPG anime base ya. Jadi berdasar desain grafis karakternya itu mengambil dari desain karakter anime gitu coy. Jadi di sini tuh banyak player-player atau karakter yang bisa dibuat jadi cosplay gitu ya cuy. Jadi mereka jadi cosplayer mengikuti karakter-karakter di anim tertentu yang memang terkenal gitu ya. Kadang bisa disesuaikan bentuk karakternya di game Toram Online ini. Nah, gua mau mulai mungkin akan beda dari konten kreator Toram yang lain ya. Kalau konten kreator Toram yang lain kan mungkin mereka dari mulai build ya, cara bikin karakternya seperti apa, misalkan build untuk THS apa, two headed sword, terus build untuk katana ketan apa gitu ya, katana, terus build untuk pengguna knuckle atau glove ya yang tinju gitu ya, seperti apa. Nah cuman kalau gua nggak ke gameplay buildnya cuy, nggak ke pembuatan rancangan karakternya, tapi lebih ke gua pengen bikin sesuatu yang beda, dan itu mungkin nggak penting juga untuk sebagian banyak player Toram ya, tapi gue pengen bikin yang bener-bener dari nol ya. Jadi melewati seluruh main story atau storyline ya, jadi alur cerita di game gitu tanpa ada skip sampai ke nanti main quest terbaru ya. Jadi misi utama yang terbaru tuh apa gitu. Nah, nggak usah pakai lama, kita langsung bikin aja karakternya. Jadi ini gue juga sengaja bikin pakai akunnya juga akun yang sangat-sangat sampah ya. Jadi akun yang bener-bener barunya banget baru gitu. Biar nggak terlalu apa ya, jadi bisa nunjukin buat player-player yang newbie, yang new toad ya, kagak perlu apa-apa kalau main game harus langsung OP GG ya, GGWP gitu ya, atau ya nggak usah lah, nggak harus kayak gitu. Jadi kita main apa adanya aja gitu ya. Nah ini pembuatan karakternya di sini sebenarnya bisa pakai dua warna mata yang berbeda ya. Kalau gua mata satunya kebuka gitu, apa kita pilih yang kebuka aja kali ya.
biar kalian juga bisa lihat atau gimana gitu. pede, sayu, polos. Nah ini gua kadang suka pakai ini, kadang ini gitu ya. Nah gue cuman mungkin akan coba pakai yang ini kali ya, biar warna satunya bisa beda. Warna satunya akan gue pakein warna biru kali ya, apa warna silver, enggak lah ya, ya warna biru aja lah gitu ya. Nah oke, gitu aja ya. Oke, jadi bisa beda warna, namanya odd eye. Nah di sini kita tinggal nyesuaiin. Tadi kan gue pilih model muka ya, model muka dan mata gitu. Jadi simple, cukup simple UI ininya, UI untuk karakter creationnya atau karakter customizationnya. Nah ini langsung tinggal apa ya, jadi rambut lah ya, hairstyle, model rambut. Belum ada yang baru ya, tuh kalian bisa lihat belum ada yang baru di sini gitu ya. Jadi ya nikmati aja dulu gitu ya. Toh sekarang banyak juga game-game baru juga yang baru rilis, ya mainin aja semua. Kalau game coy, nggak usah ini ya, nggak usah khawatir lah gitu. Ini juga Toram Online juga seru kok gitu, dengan caranya dia sendiri ya. Ini juga seru gitu menurut gua ya. Jadi kalau yang bilang game ini sampis gitu ya, sampis of shit gitu, enggak juga gitu coy. Jadi ya ada kekurangan, ada kelebihannya di setiap game gitu ya. Jadi ya nggak perlu apa ya, nggak perlu inilah, nggak perlu dibesar-besarkan gitu ya. Memang kalau dari segi suara tadi kan memang ini game bisu, main karakter kita, terus NPC-nya, non player karakternya di game ini nih semua nggak ada suara voice fillernya gitu coy, nggak ada pengisi suaranya ya, memang benar. Cuman kalau dari segi grafik sebenarnya ini nggak burik coy. Ini desain karakternya tuh ngikut adaptasi dari karakter-karakter anime gitu, anime look lah kalau ininya ya, kalau istilah sekarangnya tuh anime look gitu coy. Jadi ya tolonglah gitu ya, hargai sedikit jerih payah orang gitu ya, untuk bisa bikin game seperti ini tuh nggak mudah, nggak gampang gitu. Butuh modal besar dan waktu yang nggak sedikit gitu ya. Terus tenaga, ide juga nggak sedikit gitu. Uang ya, modal uang juga jelas banyak gitu. Jadi ya gimana pun game ini sekarang pernah menemani ya coy. Gua kasih tahu lagi, pernah menemani masa-masa kalian ketika lagi benar-benar jenuh seperti apa gitu coy. Jadi janganlah hina-hina game ini gitu. Kalau menurut gua ya, ini sih menurut gua, balik lagi ke kaliannya gitu. Tiap orang kan beda-beda pemikiran, beda-beda ya. Ini bebas aja lah ya. Gua juga nggak bisa ngatur orang seperti apa. Nah ini kebetulan belum banyak equip gua, jadi gua akan pakai yang paling pertama gitu, dan mudah juga ini. Tingkat kesulitannya kan kalian bisa lihat di sebelah kanan layar ada tulisan mudah, normal, sulit ya. Nah gua akan pilih yang mudah, yaitu pengguna OHS atau pedang satu tangan. Mungkin nanti akan gua gabung dengan apa ya, dengan nah ini gua akan pilih mulai dari awal ya, untuk apa, main quest atau alur cerita ya, storyline-nya atau misi utamanya lah.
Ini walaupun equipmentnya nggak bener-bener dari awal banget sih gitu. Kalau dari awal banget, waduh, lumayan cuy. Apa ya, ngabisin waktunya tuh lumayan gitu. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua sekali lagi coy. Jadi ini gua kostumnya akan gua matikan. Jadi coba kita lihat ya. Ini oke sih. Yang sayap juga sebenarnya oke-oke aja sih gitu. Wait, coy. Kita coba rubah yang ini aja. Nah, jadi nggak perlu pakai helm-helman. Gitu ya, jadi tetap pakai sayap tapi nggak perlu pakai helm-helman gitu, coy. Jadi sebenarnya sih harusnya tampilannya kalau yang benar-benar baru yang nggak mungkin kayak gini ya. Ini udah campur antara kostum, avatar, set dari kostum gitu ya, dari avatar set, dan dari armor gitu, dari armor bawaan gitu. Jadi ya kalau kalian yang benar-benar baru main banget ya, new tot ya, buat para new tot gitu, newbie, gua nggak jamin kalau kalian bisa langsung kayak gini gitu penampilannya. Jadi ya paling nanti pakainya baju yang benar-benar masih awal ya, yaitu adventure garb atau jirah petualang. Nanti gua kasih lihat lah ya kayak gimana. Nah, ini apa ada yang menarik tuh ya, kalian bisa baca aja. Gua nggak akan baca karena gua udah tahu betul gitu beberapa kali mengulang main quest atau misi utama, udah sering banget diulang gitu untuk power leveling judulnya ya cuy. Jadi levelingin karakter kalian tanpa harus dibantu sama player lain atau sama player sepuh. Kalian bisa lakuin sendiri gitu ya, tanpa harus ngemis gitu kalau kata gua ya gitu. Jadi ini lebih ke tips and trick lah ya, kalau bisa dibilang sih tips and tricks dan kisah perjalanan aja, kisah perjalanan dari game Toram Online dari awal sampai nanti main quest atau misi utama yang terbaru ya, storyline-nya, alur ceritanya seperti apa. Well, ya kita langsung aja ya mulai ya. Jadi pertama kita disuruh datang ke Blacksmith Zaldo, NPC ya, non player karakter. Ini pandai besi, kita disuruh datang ke sini untuk nerima equipment dasar atau armor ya, lebih tepatnya ke armor lah, zirah gitu, atau ya armor gitu, baju besi gitu. Tapi nggak baju besi juga dapatnya. Kalau untuk yang pertama main ya pasti seperti ini gitu main questnya. Jadi kalian disuruh datang ke si Zaldo ini untuk ngomong ya, dan nanti dikasih armor. Nah, tuh armornya namanya zirah kulit, coy. Ini sistem gamenya tuh untuk dapetin avatar set atau set kostum itu pakai gacha cuy, murni 100% gacha. Jadi kalau kalian seneng untuk ngegacha game, ada tiket gratis biasanya, kadang suka dibagikan oleh game developer Asobimo Inc atau Asobimo Corporate, pembuat dan pemilik game Toram Online ini.
Kadang suka dibagikan gratis, tapi kadang juga ya kalau habis tiket gratisnya ya kalian bisa gacha pakai orb. Cuman kalau pakai orb berarti kalian harus top up ya, top up ke gamenya. Ya itu balik lagi ke kalian. Kalau gua sih nggak menyarankan untuk top up dah. Jadi main apa adanya ae. Nah, seperti yang gue bilang nih ya nih, gue tunjukin untuk yang baju aslinya itu nanti seperti ini awal main. Nah, seperti ini coy. Awal main itu baju armornya seperti ini yang kalian dapet gitu ya. Ada bahkan ada yang jirah petualang itu lebih polos lagi gitu. Ini kan jirah kulit ya. Nah, kalau gue ya memang udah bukan bukan awal-awal banget tuh ya. Jadi ya kalian bisa lihat lah sendiri gitu. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Jadi oke, gua mulai langsung ae untuk ininya, questnya mulai lagi atau misinya ya. Nah, ini trial elf perempuan. Jadi ada bangsa elf di sini untuk NPC-nya, non player karakternya. Untuk kita juga sebenarnya bisa cosplay jadi vampir. Ada avatar atau kostum vampir ya, ras vampir, ada juga elf gitu cuy. Cuman itu harus ngegacha, sekali lagi harus gacha. Jadi kadang dapat, kadang enggak juga gitu. Kembali lagi ke hoki kalian masing-masing. Kalau ampas udah kepake beruntung kalian udah dipakai sekali yang benar-benar beruntung GGWP ya mungkin hoki kalian udah habis kali ya buat 10 tahun ke depan gitu ya maaf mungkin nggak dapet gitu. Namanya ini trial dan itu Valve namanya kakaknya lah. Nah itu kakak angkat ternyata cuy, bukan kakak asli. Si trial ini nama aslinya juga bukan trial gitu. Nanti sepanjang perjalanan kalian akan tahu. Dan dia itu adalah putri dari sebuah kerajaan. Ya, si Trial ini. Oh, Kak Balf, kakak baik-baik saja? Apa kakak terluka? Kakak sepilkan skincare-nya kakak. Itu yang lagi rame ya di TikTok buat para ciwi-ciwi ya, standar TikTok ya maaf ya. Gue emang sengaja nyindir aja sih. Gitu. Kalian FOMO tuh nggak jadi bikin kalian kaya gitu coy. Mau kalian FOMO, mau kalian ngikutin tren kekinian lah, trending gitu ya, belum tentu juga jadi kaya gitu. Kalau apa bokeh ya bokeh aja gitu, kalau kere ya kere aja gitu. Kayaknya seseorang, kaya atau miskinnya seseorang kan nggak tergantung dari kita ngikutin trending hidup gitu tuh coy. Jadi balik lagi ke usaha kitanya gitu. Apakah sudah cukup atau enggak gitu. Nah gue lupa, coba gue cek dulu sebentar wait status. Duitnya cuma 1.000 anjing. Sepeda gue cuma 1.000 di akun ini. Nah ini settingan ya, ini settingan nih. Jadi kalian buka menu sebelah kiri atas layar ya, atau pojok atas layar sebelah kiri. Nah terus buka pengaturan. Nah di sini ada shortcut ya. Kalian pilih yang sebelah kanan nih, yang halaman, ada tulisan halaman 1, diklik aja. Nah, nanti di sini ada menu. Nah, ya kalian pilih menu. Nah, gua biasa nyeting kayak gini biar mainnya gampang nantinya, coy. Nah, ini ada status, pilih, terus skill buat ngebuildnya biar cepet. Nah, ini perlengkapan atau equipment ya, set perlengkapan atau equipment set. Nah, ini quest, yang terakhir itu kalau bisa map atau peta, coy. Nah, jadi kalian begitu buka di yang sebelah kanan tuh ada lingkaran daftar ya, di atasnya map atau peta kecil nih. Nah, kalian klik tuh. Di sini udah langsung muncul menunya. Kalian klik perlengkapan, langsung masuk ke equipment. Ya,
Terus kalian buka skill, langsung masuk ke dalam skill build. Jadi kalian bisa atur skill kalian. Kalian buka status, langsung masuk ke status gitu. Nah, ini di sini juga ada info status ya di paling ini ya, kalau kalian buat perkuat karakter, pilih yang tengah nih. Terus nanti di atasnya tuh ada naikkan strength atau dex untuk perkuat daya serang buat pengguna pedang satu tangan ya, atau OHS gitu, one handed sword. Nah, ini status build rekomendasi dari gamenya, cuy, dari sistem gamenya. Jadi kalau kalian bingung mau naikin apa statusnya dari 5 status ini, strength, intelligence, fit, agi, dex gitu ya, itu nanti setiap kalian beda beda equipment atau beda senjata ya, weapon, beda weapon, itu nanti di atas juga akan disarankannya berbeda lagi gitu coy, tergantung jenis kalian pengguna senjata apa gitu. Nah, gua akan pilih ini karena dex untuk perkuat daya serang sama juga menaikkan akurasi, jadi akan gua naikannya dex coy. Ya, dexnya dulu baru nanti strength. Tuh. Tapi kalau kalian pengen darahnya lebih panjang, karena kalian nggak akan mulai pertama itu darah kalian 15.000 kayak gua nih, 15k, itu nggak akan kayak gitu. Jadi kalian pasti mulai itu paling masih sekitar di bawah 1.000 lah darahnya. Itu kalian bisa naikin dex dan fit misalkan gitu. Atau kalau pengen cepet kecepatannya ya berarti dex sama agi gitu coy. Itu kalau untuk pengguna one handed sword ya, atau pengguna pedang satu tangan. Kalau pengguna weapon atau senjata yang lain beda lagi gitu coy. Nah, ini kita lawan battle nggak bisa ya, karena ini gue bener-bener mulai dari awal, jadi nggak bisa pilih tingkat kesulitan bosnya. Ini normal, kita pilih aja normal apa adanya aja cuy. Nah, ini lawan bos pertama namanya Kolon, bos Kolon. Kayak kacang ya, emang ini kacang sebenarnya coy. Nah, kita serang aja langsung, jebret, jebret. Yap, menang. Se kalau kalau pakai equipment kayak gua mungkin udah gampang ya, tapi kalau pakai equipment yang benar-benar baru main, baru nyobain gamenya gitu, masih buluk apa equipmentnya gitu ya, set perlengkapannya ya mungkin agak lama, tapi ya masih gampang sih lawan bos kolon gitu. Wah, cepat sekali kata si Trial. Pak, sesuai dugaanku, terlalu sulit ya bagimu, apa boleh buat? Aku akan apa? Apa kamu sudah dapat kelima daunnya? Katanya. Dan bosnya juga sudah dibasmi. Wah, mengesankan. Aku harus memberimu lencana. Katanya. Mari kita lakukan upacara pelantikan seadanya ya. Atas nama 12 dewa-dewi kegelapan ya ini. Jadi ini ceritanya di masa kegelapan Dark Age ya. Terus dewa-dewinya tuh dewa-dewi kegelapan cuy. Ini nih. Bukan dewa-dewi, bukan 12 dewa-dewi cahaya ya, bukan cuy. Kalau Toram tuh. Nah, gue sih berharapnya nanti ada game-game yang mirip kayak Toram Online, entah itu dibuat oleh Asobimo Inc. dan atau Asobimo Corporate juga gitu ya. Serah lah ya, atau dari developer game lain juga nggak jadi masalah. Yang penting mirip sistemnya, sistem gameplaynya seperti Toram Online, tapi ada suaranya gitu ya. Satu ada tambahan suaranya buat setiap non player karakter NPC-nya, dan buat main karakter kita, karakter utama kita. Terus sama eh, alur ceritanya, storyline-nya berbeda gitu. Ini mungkin 12 dewa-dewi kegelapan, nah di yang game itu 12 dewa-dewi cahaya gitu ya. Gua gak ini sih, gak, ya nggak muluk-muluk lah ya, pengen mintanya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dari grafik sih gua nggak ada isu, nggak ada problem sama sekali sebenarnya. Ini masih masuk standar lah untuk grafik gitu, nggak burik-burik amat ya, kalian bisa lihat desain karakternya.
Oke, kita balik lagi ke kota Sofia. Ini kota pertama di game Toram Online ya cuy, yang bisa kalian datangi gitu. Jadi ya begitulah. Harusnya karena gua ini karakter yang keberapa gitu ya, karakter yang kesekian di akun ini gitu ya, bukan bener-bener karakter awal banget. Itu kan tadi mulainya langsung ada di dalam kota ini gitu coy. Nah, ini kita kalau suruh ke pakar padu atau synthesizer ya, peramu gitu. Harusnya nggak langsung ada di kota ini, tapi kita ada di camp dulu. Ada di tempat camping dulu cuy. Bareng sama NPC lain gitu ya. Terus kita nanti ikutin tutorial game dulu harusnya gitu. Cuman gue udah langsung ada di kota ini. Menghemat waktu juga ya. Nah ini. Apakah masih ada keperluan lain? Apa itu kristal? Apa kalian pengen lihat? Nah ini. Namanya kristal itu disebut kristal atau ekstal cuy ya. Disingkatnya jadi ekstal. Dan ini bisa dipasang di equipment kalian atau di perlengkapan kalian gitu. Coy, ini contoh doang nih. Kita dapat kristal ampas dari si Mubia ini ya. Nah, ini nanti akan berpart-part. Gua udah ada rencana bikin sih memang dari lama gitu. Akan berpart-part cuy. Akan ada part 1 sampai part 20. Bahkan mungkin part 1 sampai part 30 mungkin gitu ya. Jadi ya gue iseng-iseng juga bikin kontennya gitu. Nah ini kita lanjut balik lagi ke land under development atau tanah pembangunan coy. Siapa tahu kita ketemu sama newbie ya, Newton tadi, player-player ciwi-ciwi yang tersesat, yang butuh arahan, butuh juga pendamping gitu ya. Mari kita temani gitu ya, sekalian kita asuh. Nih, mohon maaf kakak, saya sudah sangat merepotkan kak, minta maaf katanya. Iya maaf ya katanya. Sama kelebihan lainnya lagi dari Toram Online itu dia udah support bahasa Indonesia cuy. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu gue bacain juga ya, udah bisa baca sendiri ya. Tinggal baca sendiri, jangan males coy, jangan manja. Ya kalau mau baca, kalau mau dicepetin aja, lihat gameplaynya aja juga nggak jadi masalah. Ini sih gue kembali lagi ke penonton ya. Nah, itu dapat spina namanya 100S itu maksudnya 100 spina ya. Jadi mata uang in game di game Toram Online itu adalah spin toad atau spina. Spina ya, dan itu nggak dapet dari gamenya tuh, kalian nggak akan selalu selesai nyelesain misi utama atau main quest langsung dapet uang. Setiap nyelesain misi dapat uang itu enggak coy. Jadi kalian tuh untuk dapetin uangnya harus usaha lagi gitu selain nyelesain main questnya, selain nyelesain misi utamanya atau alur ceritanya, storyline. Nah, kalau cara yang cepat ya kalian bisa tuku lah ya, bisa beli coy. Bisa beli, ini ada forum komunitasnya, ada banyak gitu, penjualnya juga banyak, dan sekarang rate-nya juga lagi murah, dapat banyak gitu mata uang in gamenya. Karena inflasi, game ini lagi inflasi, lagi sakit sebenarnya. Dan ini tuh kita suruh basmi golem galian coy, kita suruh basmi golem galian. Ini kita suka dapet ya XP double gitu atau XP naik 100% rate-nya.
Ini kita ketemu sama penjaga kota, dan penjaga kota ini nanti ngingetin kita gitu kalau ya berbahaya gitu. Hati-hati bertualang gitu ya. Nggak bisa seenaknya kalian bertualang gitu gitu aja tanpa ya persiapan yang matang gitu ya. Gua sambil nyemprot kamar, cuy. Ini baru balik dari gawe ya, sore. Gawe terakhir sebelum malam tahun baru. Aduh, parah banget. Emang nasib jadi pegawai, cuy. Ya, lu tahu yang tahu-tahu aja lah, yang YTTA aja, cuy. Namanya kerja sama orang ya tetap aja babu, coy. Mau tingkatannya dia jabatannya direktur kek, mau dia manajer kek, selama masih kerja sama orang ya namanya juga tetap babu, coy. Waktunya kan nggak bisa ngatur sendiri gitu ya. Sorry, kita sambil lanjut. Nah ini kita udah diingatkan. Nah ini masuk ke sini, coy. Sorry, masuk ke sini. Nah ini masuk lagi. Ini bos kedua ya di in game. Namanya Golem Galian atau Excavated Golem. Nah ini masih krocok nih, musuh-musuh krocok, namanya Torpo lah. Terus ada Kolon, nih yang tadi yang anak buahnya bos Kolon, atau anak buahnya biji kacang, bukan biji naga ya. Kita masuk lagi ke dalam, ke runtuhan yang dalam, paling dalam. Ya, kita teruskan perjalanan kita, petualangan mencari kebenaran dari dunia kegelapan ini atau Dark Age. Ya, Dark Age World gitu. Gua nggak akan banyak nyocot, nggak akan banyak bacot ya. Jadi paling gua komentarin tentang sistem gamenya aja seperti apa, biar para player baru nyutod ya, atau newbie yang bener-bener asli ya, bukan yang pura-pura, bisa tahu game ini seperti apa gitu. Pokoknya kalian saat bener-bener awal main jangan iri sama player-player yang udah sepuh, yang udah lama main ya. Jadi ya mungkin tampilan karakter kalian masih burik, tapi itu bisa aja dirubah secepat mungkin kalau kaliannya memang belanja ya. Beli Spina tadi yang kata gua, mata uang in game ini, Toram Online. Ada forum komunitasnya banyak. Dan gua juga sendiri punya komunitasnya juga gitu. Kalau kalian nyari penjual atau seller Spina gampang.
gitu ya, masih gampang, bosnya masih gampang. Kalau awal-awal main nggak perlu takut gitu, cuma nanti seiring berjalannya alur cerita atau storyline di gamenya, itu akan semakin sulit memang bosnya gitu cuy. Nanti ada caranya, namanya power leveling. Jadi kalian bisa naikin level karakter kalian ya, power leveling tadi tanpa harus ngemis untuk dibantu sama player sepuh ya coy. Jadi kalian bisa lakuin sendiri. Ini juga gue pakai armornya nih. Statusnya kalian bisa lihat ya sebelah kiri layar. Ini bukan status yang terbaru, tapi sebenarnya ya ini juga bukan armor buat newbie gitu, bukan armor buat player baru ya. Yang murni benar-benar player baru, bukan bukan yang beli ya, bukan yang jajan ya. Nah, ini di sini kan ada warna hijau nih, cuy. Tuh ada warna hijau ya, itu disebutnya kristal atau krista, cuy. Nah, kalian bisa lihatnya nanti di karakter pelengkapan di sini ya. Nah, di sini nanti kalian pilih yang edit kristal. Nah, kalian pilih armornya. Nah, di sini tuh ada status tambahan dari setiap kristal itu beda-beda, setiap ekstal itu beda-beda, cuy. Tuh ya. Itu, coy. Yang ini juga beda lagi. Tuh, yang ini. Terus yang ini juga beda lagi. Itu ini yang cincin ya atau ring. Tuh ya beda-beda lah gitu pokoknya. Bukan kewajiban untuk diisi, tapi kalau kalian isi, kalian punya equipment yang ada slotnya, itu ada 1S atau 1 slot, ada sama 2S, 2 slot. Kalau kalian isi semakin banyak jenis kristal atau jenis ekstalnya kalian isi banyak, itu makin GGWP gitu karakter kalian, makin OP. Cuy, bukan opet ya. Sekali lagi, bukan kayak si Sapri atau siapa tuh idenya Jule. Jadi bukan si opet, tapi lebih ke OP gitu. Bagus lah jadinya karakter kalian jadi lebih kuat gitu coy. Tuh kita suruh ke balai kota di atas sana, tuh di atas bukit ya. Tinggi bener kalau dari sini, tapi begitu nanti masuk pindah map, pindah peta, cepet cuy. Tahu-tahu udah nyampe di atas sana gitu. Nah ini kita menuju balai kota, ketemu wali kotanya ya dari kota Sofia. Itu dia wali kota tapi sekaligus seorang dewi coy, dari 12 dewa dewi kegelapan di alur cerita game Toram Online ini. Nah, dia adalah salah satu dewi dari 12 dewa dewi kegelapan yang kelebihannya untuk masalah ilmu coy, atau dewi pengetahuan. Namanya Pino coy. Nah, si Pino ini kalian bisa lihat asal mulanya kenapa Pino ini bisa jadi wali kota juga selain seorang dewi, karena dari sebelum game Toram Online itu ada game Iruna Online. Di Iruna Online juga Pino ini waktu itu masih kecil, masih masuk ke dalam karavan ya, karavan legendaris atau legenda karavan, apa ya, perkumpulan para petualang gitu, dan si Pino ini masih kecil gitu, belum jadi dewi ya, jadi waktu itu masih wali kota doang gitu. Di sini tuh jadi mungkin manusia biasa juga bisa jadi dewa dewi gitu coy, kalau memang kekuatannya luar biasa gitu. Kalau di kita kan Tuhan cuma satu cuy, untuk para muslim ya, maksudnya di agama Islam kan Tuhan cuma satu, cuma Allah doang gitu coy. Tapi ada beberapa agama yang memang punya dewa dewi juga banyak gitu.
Ini penjelasan singkat ya dari dunia Toram Online, dunia game MMORPG Toram Online ini dari si Pino tadi ya. Jadi kalian tinggal baca aja pelan-pelan atau di pause video konten gua. Nanti kalau memang kalian mau baca ininya teksnya atau subtitlenya, omongan dari karakter kita dan para NPC ya. Dia akan stay gaming di sini si Pino ini untuk disembah-sembah oleh para player Toram. Nah ini baju awal banget nih cuy, ini Jirah Petualang nih atau Adventure Garb ya yang dipakai si cewek ini, dan tampilannya kalau dipakai si cowok kalau dipakai karakter cowok juga nggak akan jauh beda. Nah biasanya di sini banyak yang pada nyembah cuy, pada sujud ke si Pino saat lagi gacha kostum atau gacha set avatar gitu ya. Which is menurut gua nggak berpengaruh gitu ya dalam hoki kalian untuk ngegacha avatar gitu. Kalau sampah hoki kalian ya sampah aja gitu, mau digimanain juga tetap aja sampah. Karena banyak, nggak sedikit ada player-player Toram yang berkali-kali ngegacha kostum atau ngegacha avatar set tapi nggak pernah dapet apa yang mereka mau, set perlengkapannya. Nah ini oh ya gue mau tunjukin ya, ini gue buka menu ke orb shop nih sebelah kanan layar coy yang warna hijau. Nah di sini ada orb shop gacha ya, kalian klik. Nanti di sini nih ada kostum yang avatar set atau set set kostum ya. Set kostum yang bisa kalian pilih lah. Nah di atas layar itu ada karcis avatar. Gue karcis avatarnya ada 22 biji. Itu yang gratis dari gamenya, kadang suka dikasih tapi dikasihnya satu nggak pernah juga banyak gitu, kecuali momen-momen tertentu dan itu juga mungkin setahun sekali ya. Di sini tuh kalian bisa lihat ada beberapa avatar yang bisa kalian pilih ya. Nah mungkin gua akan klik sekali nih yang ini yang liburan Natal, bagus juga top avatarnya atau avatar atasnya tuh lumayan ya, lumayan nggak buluk lah ya. Ini bagus juga lah ya, kayak bangsawan gitu, bangsa keawanan, jadi sering telat gitu ya, bangunnya siang banget. Apa sih, garing banget ya. Nah ini gue akan pakai sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dapatnya cuman ini tuh bronze ya, bronze atau tembaga coy. Salju liburan C. Jadi ini cuma dapat aksesoris. Kalau untuk yang dapat atas ya, equipment atas atau baju atas gitu, itu nah ini yang putihnya biasanya nanti kotaknya ada mahkotanya King. Nah ini bawah cuy ya, ini kotak dapat celana lah. Ini buat simulasi aja ya. Gue nggak akan terus-terusan ngegacha juga karena nanti habis coy. Nah ini kita buka perlengkapan. Coba kita ke yang baru ya. Duh, nanti di sini tuh ada kayak gininya coy. Ya lumayan lah ya. Lumayan ya. Tapi gue tetap suka yang bawaan gue. Nanti lagi pakainya ya, itu simulasi aja, sekedar simulasi. Kita menuju dataran Rakau atau Rakau Land. Di sini gua saranin kalian yang masih baru usahakan bunuh si Lavarka ini nih, sapi berbulu ya, karena sapi di kita kan bulunya nggak setebal ini di dunia asli. Nah ini disebutnya sapi coy. Sapi ini kalian bisa naik sampai ke level ya 30-an lah ya.
Kalau lagi beruntung, jangan yang anaknya ya, jangan si Raffi ini coy. Bukan Raffi Ahmad, sekali lagi, ini cuman Raffi doang. Jadi bukan pencemaran nama baik ya, beda ya. Ini Lavarka. Kalian terus aja kayak gitu kayak gini. Nanti bisa tahu-tahu udah level 30 aja. Nah, kalau kalian mau lebih cepet, di sini kan spawn rate-nya lama nih, agak lama. Kalian bisa ke sini. Nih, ke sini ke sebelah kanan nanti ada kotak kuil runtuh atau reruntuhan kuil gitu ya, atau ruined temple gitu. Nah, di sini nanti kalian di sini juga nanti si ini nih si Lavarka ini kalau kalian hoki bisa drop armor cuy, armor yang jirah pengembara itu atau jirah petualang itu ya. Tapi yang ada warnanya, warna biru. Nah, ini gue penuh nih tasnya cuy sebenarnya. Jadi kita buang aja yang tadi yang kristal sampah. Nah, ini kristal sampah yang dikasih sama sintesis Mubia tadi. Ini juga sebenarnya ya nggak betul-betul amat, tapi ya udahlah biarin aja. Atau kita hapus aja kali ya, hapus saya lah. Buat apa juga gitu. Nanti seiring perjalanan juga kalian akan tahu sih apa yang harus disimpan dan apa yang harus dibuang. Nah, ini gue udah level 21. Sekali lagi kalau kalian yang benar-benar masih new Todd ya, player yang benar-benar masih baru nggak akan cepat kayak gini gitu. Karena serangannya juga masih sangat ampas ya. Kalian bisa terus aja di sini. Cuman gua nggak akan ngabisin waktu di sini. Gua akan langsung quest AE, lanjutin quest, kita balik lagi. Kita ke Rugio Salt Plain atau dataran garam, bukan Rugio, apa ya, gue lupa. Pokoknya dataran garam Reug coy, bukan Rugio, Reug Salt Plain atau dataran garam Reug. Nah, ya ini sip. Nanti kita akan ketemu sama maskot in game. Jadi dia yang akan menemani perjalanan kita selama alur storyline gitu ya, selama main quest misi utama. Dia yang akan selalu bareng sama kita nih, si ini namanya Pelulu cuy, yang bogel atau yang cebol ini. Ya, jadi dia Paimon lah, kalau di Genshin Impact itu dia Paimon coy. Kita ngomong, ada perlu apa? Sepertinya kamu bukan orang biasa, awalnya kukira Hyum. Tapi rasanya ada yang beda katanya. Hyum itu ras manusia ya di game Toram Online, disebutnya Hyum. Nah, kalau dia ini ras apa ya? Gue lupa. Nanti juga ada oh ini ras Cule gitu. Bukan Jule ya. Sekali lagi bukan Jule coy. Itu ras laknat namanya kalau ras Jule. Sudah repot-repot datang, bagaimana kalau beli sesuatu? Maunya sih bilang begitu. Kami punya macam-macam, tapi kami sedang berkelana, merepotkan sekali bila harus dibongkar di sini. Jadi tidak ada yang bisa dijual, maaf. Sebagai gantinya kamu bisa tanya aku apa saja, misalnya tentang permata suci di dadamu itu. Kok aku bisa tahu tanyamu dari baunya, orang Kyul bisa mencium aroma barang berharga katanya. Ya Der, jadi kayak gini Der, kalian bisa ini. Nah, kita suruh ngumpulin sisik naga 2 biji. Sama apa tuh tadi ya? Kalian bisa buka yang lingkaran sebelah kanan layar, di atasnya peta kecil. Yang daftar itu ada tulisan daftar, sebelahnya tombol aksi. Nah, kalian buka lagi yang quest nih. Kalau udah di setting gini kan lebih enak. Gampang, sama daging domba ya. Nah, sisik naganya itu nanti kalian dapat dari si Piedra ini. Coy. Nah, Piedra, sekali lagi Piedra ya, bukan yang lain. Nah, sudah dapat ya, 2. Gak usah pakai lama, kita suruh ini juga soalnya daging kambing, daging domba
di si Wuli ini. Nah, udah dapat ya. Kita store langsung, nggak pakai lama. Terima kasih, pasti sulit ya katanya. Ah, kamu ini tidak perlu berlagak kuat segala. Anjing, emang elu yang ngasih gua kerjaan, Cok. Kamu sudah mengerjakan bagianmu. Baiklah, akan kuberi apa yang ku tahu soal permata suci katanya. Nah, kita kan suruh nyari naga nih, naga kejam lah, naga beringas ya. Nah, ini kita lagi ngelacak keberadaannya memang. Tapi kita suruh ngomong dulu sama nenek ini nih, neneknya si Pelulu. Sama kaum Bogel juga ini, kaum Cebol. Namanya Nenek Riano dari Raskul. Ya kita mau-mau aja lah gitu ya. Ini penjelasan tentang dunia ini juga. Jadi melengkapi penjelasan dari si Dewi Pino tadi yang di Balai Kota. Sebenarnya sih kalau kalian ngulang main quest kayak gini dari awal dibawa iseng aja ya lumayan aja sih cuy, ya ngabisin waktu gabut kalian gitu ya, ya nggak ada salahnya sih. Ada banyak macam-macam mob ya, macam-macam monster di game Toram Online ini, dan setiap monster itu kadang ngedrop equipment, kadang ngedropnya kristal, ekstal gitu ya, tapi cuman dari boss yang benar-benar equipmentnya atau perlengkapannya wow, dan kristal atau ekstalnya itu bagus gitu coy. Kalau dari yang biasa-biasa mob biasa atau monster biasa ya kualitasnya juga biasa-biasa aja ya. Nah ini gua sarankan kosongkan. Oh ini masih kosong kok. Kenapa jadi penuh di sininya? Oh iya tuh. Nah ini baru penuh. Kita baru buang lagi. Gitu loh coy. Nah ini pedang yang kalian punya nih. Kalau awal main. Namanya pedang pendek. Ya. Kalau buat pengguna OHS atau one handed sword. Pedang satu tangan. Nanti kalian dapat juga ini. Pedang panjang. Jadi ini juga sama masih pedang-pedang buluk awal main coy. Yang dikasih gratis sama gamenya gitu ya. Tapi bisa kalian rubah nanti dalamnya beda lagi gitu. Jadi tampilannya pakai yang buluk tadi, tapi status equipmentnya atau status perlengkapannya yang luar biasa gitu. Yang dari hasil beli bisa aja sebenarnya. Nah ini kalian suruh kumpulin sulur coy. Sulur ya, bukan akar pohonnya ya, dari si Pain Life ini. Belum sekarang untuk main questnya yang ngebutuhin sulur ini, tapi nanti kedepannya tuh ada main quest yang ngebutuhin si sulur. Jadi usahakan saat kalian lewat sini ya sambil bantai-bantai ini dulu cuy, biar nggak bolak-balik, nggak dua kali kerjaan. Sulurnya tuh cuman butuh 3 sebenarnya, tapi gua sengaja lebihin mungkin 5 kali ya, 5 biji. Karena nanti biar buat karakter selanjutnya lah. Nah, kalian buka menu lagi sebelah kiri pojok atas layar. Buka item ya, tas yang bentuk tas nih. Terus nanti di sini akan muncul mana ya? Mana. Nah, ini ya yang ada titik merahnya. Cari yang sulur, bukan yang akar pohon ya. Yang sulur kita kunci. Kita kunci, terus kita favoritkan cuy.
Nah, nanti jadi munculnya ada di sini di atas. Nah, ini ya. Jadi buat bahan main quest atau misi utama ke depannya biar nggak bolak-balik ke tempat ini. Nah, kita ke pusatnya Tanah Genting. Yang kita dengar kabar ada naga jahat di sini. Nah, itu awal-awal yang di camp di tempat camping ya. Kalau kalian benar-benar bikin akunnya dari awal, nggak langsung di kota Sofia gitu cuy. Kita mulainya tutorial di tempat camping dulu itu. Nanti ada si naga jahat itu yang rusak tempat campingnya. Ya, kita nyari naga jahat nggak ada, adanya kristal jahat ya cuy. Hancurin dulu yang kecil-kecilnya nih, kristal pelumpuh ini sama kristal lambat. Baru kalian serang, harusnya yang sama kristal beracun juga yang sana ya. Tapi ya lama. Kita langsung serang ininya. Oke, berhasil dipecahkan coy. Udah gitu udah selesai ngalahin bos ketiga ya berarti di game Toram Online ini. Nah, kalau kalian yang benar-benar masih baru pasti turun gini terus nanti naik lagi ke sini gitu untuk kembali ke kota Sofia untuk report atau laporkan misi sudah selesai ke si Pino ya. Tuh nanti balik lagi ke jalan yang tadi gitu ya, lama jalannya. Jadi kalau gua karena udah lama mainnya, jadi gua akan langsung buka menu dan kita klik atau yang buka daftar nih sebelah kanan, kita ke peta ya. Terus ke peta dunia yang pojok kiri bawah layar. Nah, di sini diklik ada kota Sofia nih cuy. Nah, kota Sofia. Jadi kita langsung pindah ae. Tuh 0 spina juga nggak pakai uang dan nggak pakai item teleport ya. Kita langsung pindah biar nggak lama jalannya. Kalau kalian mau jalan ya silakan aja gitu. Cuman kalau gua yang bisa disingkat ya nanti disingkat gitu. Nggak akan juga gua jalan bener-bener jalan dari awal sampai akhir. Waduh ya berabe cuy. Ini jalan ke arah balai kota cuy. Nah, ini balai kota, kita masuk. Kita masuk coy. Nah, ini ngomong sama si Pino lagi. Ya, lucunya ini Dewi ini namanya Pino, sedangkan mata uang di game ini di game Toram Online Spina. Jadi Pina dan Pino. Cuy, ingat bukan Upin dan Ipin ya. Rupanya garing banget anjing, cringe. Sorry ya cuy, rupanya begitu monster-monster berubah bentuk dan menjadi buas karena pengaruh miasma itu ya. Nah, yang ngebuat monster jadi ganas terus nyerang manusia gitu ya di game ini tuh ceritanya terkena miasma. Nah, miasma itu nanti asal mulanya Koenubia. Koenubia itu entitas yang asing gitu ya. Nah, nanti dia nyari inang, nyari makhluk hidup yang bisa diambil alih badannya untuk untuk dikendalikan sama dia gitu cuy. Ini dapatkan prestasi lagi lumayan, kita pecahan orb juga tuh dapat. Kita ngomong lagi sama si Pino. Kamu rupanya apakah kamu sudah cukup istirahat? Sudah ya terus suruh ngapain lagi? Tidak tahu gitu ya. Tuh, Mestika itu diciptakan pemimpinnya tuh namanya siapa ya, lupa gua, itu dari zaman
Zaman Iruna Online sebelum Toram Online juga udah ada pemimpinnya Dewa Dewi Kegelapan nih. Lupa, nanti seiring perjalanan storyline juga akan muncul namanya, gue lupa cuy. Nah ini nih, nanti kalian penampilannya kalau awal-awal banget nih kayak si Kotaro ya. Kotaro ini cuy, tuh kalian bisa lihat. Ya, jadi nggak langsung GGWP lah gitu ya. Yang YTTA aja lah, yang tahu-tahu ae. Kita keluar dari balai kota. Nanti gua insya Allah kayaknya malam ini atau hari ini akan keluarin 3 part ya. Jadi kan ini part 1, tapi nanti gua akan bikin 2 part lagi untuk awal gitu ya. Ngapain buka peta? Bukannya quest, lupa gua. Suruh ke Sololo, cuy. Sololo itu pemilik supermarket atau toko ini ya, toko sembako lah. Di kota Sofia ini, nah tempatnya ada di sini, cuy. Ini juga bisa jadi gudang, kalian bisa nyimpan item kalian atau equipment kalian, perlengkapan kalian di sini. Ya. Nah, nanti tinggal kalian klik lagi, di sini ada tulisan Toserba, ada titip item, kalian pilihnya yang titip item, coy. Nah, tuh, ini ada gudang A. Jadi gudang itu bisa kalian buka nanti di sini, tapi buka tuh butuh satu kali buka gudang itu butuh 10 orb, coy. Jadi kalian simpen aja, tapi 10 orb ini bisa buat buka karakter, slot karakter ya, biar karakter kalian bisa banyak dalam satu akun. Atau bisa juga buat buka gudang ya, antara dua itulah. Jadi nanti kalian bisa ini nih, kalau mau ngambil item kita pilih ambil, di sini nanti muncul ya gitu. Nah, terus bisa titip. Nah, ini kalau titip tuh yang dari tas kalian mau kalian simpen gitu ya. Nah, ini gua akan simpen nih yang ini ya, titip. Oke, gitulah kurang lebihnya ya. Nah, kita langsung lanjut ke misi atau main quest selanjutnya, coy. Lanjut, ini kita tuh suruh ngapain ya? Kita klik quest, suruh ke reruntuhan kuil yang tadi, coy. Nah, ini kalian bunuh dulu, kill dulu, yap, mati ya. Ninggoy musuhnya langsung. Nah, ini ke sebelah kanan nih, ke sini. Tapi gua akan lanjut nanti di part kedua ya, cuy, untuk misi atau quest misi utama ya atau main quest di game ini. Well, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sedikit tutorial gua buat para player yang baru main game Toram Online ya, new todd ya, para new todd atau para newbie. Kalian bisa lihat ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup 1 kali seumur hidup. Tinggal klik sekali, terus sisanya kalian tinggal nonton upload konten game review atau review gameplay gua dari game Toram Online ini ataupun dari game-game lain, cuy. Semoga rezeki kalian lancar dan dimudahkan oleh Tuhan, dan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rezeki kalian juga dimudahkan ya, yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan, yang segera itu dibesarkan, coy.
Karena memang keadaan sekarang juga lagi nggak menentu ya, untuk Konoha ini, negara ini lagi nggak nentu cuy. Oke gitu aja dan terima kasih, gua Forceover Pixel Gaming undur diri dan see you next part 2 coy. Sampai ketemu dan berjumpa di part kedua. Bye bye.